Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat kembali bertemu pada kesempatan kali ini walaupun melalui via daring. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan kembali pengertian desain produk dalam kerajinan tekstil, kemudian menjelaskan aneka karya kerajinan tekstil, menjelaskan fungsi karya kerajinan tekstil, menjelaskan unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan tekstil, kemudian menjelaskan berbagai macam motif ragam hias pada kerajinan tekstil, kemudian menjelaskan teknik pembuatan benda kerajinan tekstil, kemudian memahami cara pengemasan karya kerajinan tekstil, kemudian yang terakhir yaitu memahami desain dan pengemasan produk tekstil. Nah, adapun absen kalian nanti Ibu share di Google Classroom ya. Baik, adapun sistem penilaian Ibu yaitu dari segi keaktifan 20%, kemudian absensi itu 40%, kemudian tugas 20%, kemudian ujian akhir semester itu ujian akhir semester dan ujian akhir sekolah itu 20%. Nah, langsung saja, ada yang tahu apa itu produk kerajinan tekstil? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu desain produk kerajinan tekstil? Nah, sepertinya tidak ada ya. Langsung saja Ibu jelaskan. Desain produk kerajinan tekstil adalah suatu kegiatan kreatif yang menghasilkan rancangan atau langkah awal perancangan bentuk, kemudian warna, tekstur, pola, dan lain-lain yang menjadi dasar dari sebuah produk tekstil yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu aneka karya kerajinan tekstil. Ada yang tahu apa saja karya kerajinan tekstil? Nah, langsung saja seperti yang tertampil di PPT yaitu yang pertama kerajinan batik, di mana kerajinan yang menggunakan canting dan tinta kemudian ditulis di atas kain. Nah, batik dapat dibuat dengan menggunakan teknik lukis atau teknik celup dan cetak. Kemudian yang kedua yaitu kerajinan sulam, yaitu bentuk kerajinan yang dikenal dengan nama bordir, yaitu sebuah hiasan di kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Kemudian kerajinan jahit. Nah, kerajinan jahit kain perca yaitu membuat sebuah produk dengan menjahit atau menggabungkan kain perca. Kemudian yang keempat yaitu kerajinan jahit tindas yang dikenal dengan teknik quilting, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan bahan pelapis, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain. Kemudian yang keenam itu kerajinan tapestry, yaitu proses membuat tenunan yang menggunakan dua buah benang saling bersilangan.
Kemudian yang ketujuh yaitu kerajinan cetak. Nah, kerajinan cetak ini cetak saring atau yang biasa dikenal dengan sablon, yaitu membuat bahan kerajinan yang menggunakan layar sebagai media cetaknya. Kemudian yang kedelapan yaitu kerajinan tenun, yaitu membuat kain dari bahan mentah berupa benang. Kemudian selanjutnya yaitu kerajinan makrame. Nah, kerajinan makrame ini yaitu seni kerajinan simpul, menyimpul dengan menggarap rantaian benang di awal dan akhir suatu tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut. Kemudian kerajinan rajut. Nah, kerajinan rajut ini seperti yang kita temui pada umumnya, yaitu kerajinan tangan dengan cara merangkai benang atau tali menggunakan 2 jarum seperti sumpit. Nah, kemudian kerajinan renda yang biasanya kita lihat baik itu di taplak meja dan lain-lain, di mana cara menautkan benang atau tali menjadi satu bentuk tertentu menggunakan 1 jarum model hook atau pengait. Apakah bisa dimengerti sampai di sini? Mana ini yang lain? Halo, apakah terdengar? Iya, Bu. Apakah sudah jelas yang Ibu jelaskan tadi? Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Iya, jelas Ibu. Baik, selanjutnya yaitu fungsi karya kerajinan tekstil. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam karya kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu fungsi penghias. Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai penghias pada suatu benda atau sebagai pajangan di suatu ruangan dengan berfungsi sebagai penghias, maka nilai estetik sangat dibutuhkan ada pada karya kerajinan. Nah, contohnya kerajinan yang berfungsi sebagai penghias seperti ukiran yang biasanya itu terkenal di daerah Jepara, kemudian kemudian makrame. Nah, kemudian fungsi benda pakai. Nah, tentunya memiliki fungsi benda pakai karena selain berfungsi sebagai penghias kerajinan tekstil juga berfungsi sebagai benda pakai di mana kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu misalnya aksesoris ataupun busana, baju, kemudian tas. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi mainan. Nah, fungsi mainan ini yaitu kerajinan juga memiliki fungsi sebagai mainan. Meski fungsi sebagai mainan, namun tetap memperhatikan nilai-nilai estetikanya. Nah, kemudian fungsi kelengkapan ritual. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, kerajinan juga memiliki fungsi sebagai kelengkapan ritual, di mana kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan atau spiritual. Contohnya itu ulos, kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, kemudian pemakaman dan pesta adat lainnya, atau yang dikenal di daerah Sulawesi ini misalnya di Kajang yaitu menggunakan kain berwarna hitam. Kemudian fungsi simbolik. Nah, fungsi simbolik ini selain itu kerajinan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya itu tapestry, seperti yang kita kenal pada umumnya, tenun, dan yang terkenal di Indonesia yaitu batik, di mana yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, apakah sudah paham mengenai fungsi karya kerajinan tekstil? Iya, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Kemudian unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan tekstil. Nah, terdapat 2 unsur dalam karya kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu unsur estetika. Nah, unsur estetika kerap kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan merupakan nilai-nilai estetis yang menyertai suatu karya seni.
Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seorang mencerap objek atau dapat pula dipahami sebagai suatu objek yang memiliki unsur keindahan. Kemudian nilai-nilai keindahan estetik ini yaitu keunikan karya seni mempunyai prinsip. Yang pertama yaitu kesatuan, keselarasan, kemudian keseimbangan dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, atau rasa senang. Nah, adapun penerapan dari unsur estetika terhadap produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting. Karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahannya. Nah, selanjutnya yaitu unsur ergonomis. Nah, unsur ergonomis ini yaitu karya kerajinan selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah yang pertama yaitu keamanan atau security. Nah, perlunya keamanan yaitu untuk jaminan mengenai keamanan yang menggunakan produk kerajinan tersebut. Kemudian kenyamanan, tentunya dalam memilih suatu produk kita perlu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Nah, barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Kemudian produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan barang terapan. Kemudian produk kerajinan terapan di sini adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu keluasan yang biasa kita kenal dengan flexibility, yaitu di mana keluasan ini yaitu keluasan dalam penggunaan atau biasa diartikan yaitu kebebasan dalam penggunaan. Nah, produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan atau pakai dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan atau kebebasan pemakaian agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam motif ragam hias pada kerajinan tekstil. Ada yang tahu? Nah, baik. Sepertinya tidak ada. Ibu lanjut ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang pertama itu, Bu, ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Yang ketiga, ragam hias geometris. Dan yang keempat, ragam hias figuratif, Bu. Baik, betul sekali yang dikatakan oleh Ananda Nurjana, yaitu ragam hias flora, di mana ragam hias ini merupakan ragam hias yang bermotif tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu ragam hias fauna, merupakan ragam hias yang bermotif hewan, dan ragam hias geometris merupakan ragam hias yang bermotif garis-garis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ragam hias figuratif, yaitu ragam hias yang bermotif wajah manusia. Nah, selanjutnya teknik pembuatan benda kerajinan tekstil. Ada yang tahu apa saja teknik pembuatan benda kerajinan tekstil? Ada yang tahu? Baik, Ibu lanjut ya. Sepertinya tidak ada yang tahu. Yang pertama yaitu menganyam. Nah, menganyam ini merupakan teknik kerajinan tekstil di mana proses pembuatan dilakukan dengan cara menyilang-nyilangkan bahan tekstil bagian pakan dengan bagian lunglai sehingga terbentuk pola tertentu. Nah,
Anyaman ini dibagi lagi ke dalam beberapa jenis seperti anyaman saling ganda, kemudian 4 sumbu, saling tunggal, dan 3 sumbu. Kemudian teknik kedua yaitu patchwork, yang artinya adalah teknik pembuatan kerajinan tekstil yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan potongan kain kecil atau perca menjadi satu kesatuan dengan bentuk dan motif yang baru. Di PowerPoint next. Nah, kemudian lekapan. Nah, lekapan ini adalah teknik pembuatan kerajinan tekstil yang dilaksanakan dengan cara melekapkan secamping dengan tujuan untuk menghias kain. Secamping ini bisa kain, benang, maupun manik-manik. Kemudian seperti yang terlihat di PowerPoint, yang keempat yaitu melipat. Nah, melipat ini adalah teknik pembuatan kerajinan tekstil yang dilaksanakan dengan cara membentuk bahan sedemikian rupa sehingga didapatkan bentuk yang geometris. Teknik ini biasanya dipergunakan untuk membuat hiasan dinding, vas, dan lain-lain. Kemudian menjalin. Nah, menjalin ini merupakan teknik pembuatan kerajinan tekstil yang dilaksanakan dengan cara menyusun bahan dengan dijahit, kemudian dilem, ataupun diikat, sehingga didapatkan kerajinan yang indah. Makrame sendiri adalah salah satu bagian dari teknik menjalin. Kemudian yang terakhir yaitu quilting. Nah, quilting ini adalah teknik pembuatan kerajinan tekstil yang dilaksanakan dengan menjahit 2 atau 3 lapisan kain dengan jarum. Kemudian next. Nah, dalam kerajinan tentunya diperlukan desain dan pengemasan produk tekstil. Nah, kemudian dalam desain itu terdapat desain struktur, kemudian garnitur. Kalau pengemasan itu merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, kemudian disimpan, dijual, dan dipakai. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Halo, apa terdengar? Halo? Iya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas ya. Silakan dicatat. Yaitu mencari pengertian dari desain yang Ibu paparkan tadi. Bagaimana cara mendesain kerajinan tekstil. Sudah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Baik. Tugasnya dikumpul di classroom ya. Jangan lupa absen. Iya, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.